I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu izin bertanya, Bu, menurut pendapat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Kalau pembelajaran itu menurut Ibu ada proses ya, proses di mana ada yang mengajar, kemudian ada orang yang diajar, itu belajar. Contohnya di sini orang yang mengajar, kalau di sekolah guru ya. Kemudian kalau anak yang diajar berarti siswa. Jadi ada proses belajarnya gitu ya. Terus Ibunya tempatnya. Faktor apa sih Bu yang biasanya mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran? Kalau biasanya keberhasilan pembelajaran itu yang pertama kompetensi gurunya ya, dimana di sana kalau mau berhasil pembelajaran otomatis kompetensi gurunya juga harus memadai. Contohnya di sini kompetensi guru sudah lulusan S1 semua. Mudah-mudahan di sekolah ini pembelajaran berhasil dengan baik. Yang kedua adalah sarana prasarananya. Kalau kompetensinya baik tapi tidak ditunjang oleh sarana prasarana, kemungkinan itu untuk berhasil itu sedikit. Jadi sarana prasarana itu sangat menunjang untuk keberhasilan proses pembelajaran. Lalu peran guru dalam pembelajaran itu untuk apa? Kalau di dalam kurikulum 2013, guru itu lebih banyak memberikan pembelajaran pada siswa. Tapi pada kurikulum Merdeka sekarang diharapkan guru itu sebagai fasilitator, di mana anak yang lebih kreatif, lebih aktif, guru hanya memberikan fasilitas di mana waktu anak membutuhkan dan di situ ada guru. Jadi peran guru di sini hanya memang ya kalau anak di bawah kelas bawah itu kebanyakan guru yang lebih berperan, tapi di kelas tinggi guru yang harusnya sebagai fasilitator. Apa sih Bu biasanya yang melatar belakangi terjadinya anak berkebutuhan khusus? Anak yang berkebutuhan khusus latar belakangnya dari keluarga. Dari keluarga di mana anak tersebut mengurangi punya kekurangan tersendiri misalnya. Tapi di sini ibu tidak mempunyai kurikulum tentang kebutuhan khusus. Tapi di sini ibu hanya kurikulum KWSP. Lalu bagaimana cara memahami psikologis anak yang berkebutuhan khusus itu? Ini menurut pendapat Ibu aja kalau Ya. Biasanya kalau anak yang berkebutuhan khusus itu kan tidak hanya cacat ya, tapi anak yang hiperaktif, kemudian IQ-nya tinggi ya. Nah, biasanya diketahui dulu dari asesmen awal atau asesmen diagnostik. Anak itu diberi asesmen dulu, nanti dikelompokkan anak itu ini kelompok yang berkebutuhan ada atau tidak, atau anak yang biasa, yang normal biasa. Biasanya di asesmen dulu di awal pelajaran ada asesmen diagnostik dulu. lalu bagaimana cara meningkatkan semangat anak
belajar? Kalau di sini di SD kami, cara untuk meningkatkan anak untuk belajar biasanya diadakan semacam reward bagi anak yang berprestasi. Apalagi di sini, alhamdulillah waktu mamanya ini ya ini dulu pernah anak di sini sampai ke tingkat provinsi di bidang FTBI lomba aksara Sunda. Nah, di sana waktu itu di anak diberikan reward siapa yang berhasil mendapat biasanya di sini berupa materi berupa uang gitu. Kemudian juga ada piagam, kemudian ada piala. Kebetulan waktu yang kemarin juga terdekat hanya tidak sampai provinsi sih, sampai kabupaten yang Depanir itu ya itu biasanya begitu. Kemudian untuk yang lainnya juga memberikan motivasi pada siswa tersebut dengan motivasi untuk ke jenjang karir berikutnya untuk ke sekolah lanjutannya misalnya ke SMP atau ke SMA diberikan arahan-arahan. Kemudian kepada orang tua juga ada pendekatan dengan orang tua, bagaimana cara mendidik orang tua. Kebetulan di sini kemarin juga mengadakan parenting dengan orang tua. Kebetulan kami mendatangkan narasumber di psikolog dari psikolog. Ya. Apa sih Bu manfaat dari pembelajaran psikologi pendidikan? Manfaatnya mungkin psikologi pendidikan itu kan menggali ya cara belajar siswanya, kemudian kebutuhan. Sekarang kan ditekankan kebutuhan siswa belajar itu. Jadi kemudian karakteristik anak itu bagaimana ini. Jadi kita itu harus mencari dulu karakteristik anaknya bagaimana, kebutuhan belajarnya bagaimana. Nanti kita dapat menentukan strategi apa, strategi pembelajaran yang bagaimana yang bisa diterapkan kepada anak. Apakah psikologi pendidikan dapat membantu dalam mengatasi masalah di sekolah? Mungkin salah satunya bisa nih. Ya, contohnya kan kita tahu dulu latar belakang anak, di orang keluarganya bagaimana, itu kan psikolog ya. Bagaimana sih Bu pandangan Ibu sebagai seorang guru mendefinisikan pembelajaran gitu dari pandangan Ibu? Pembelajaran itu ya proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu ya betul tidak? Jadi anak itu kan dari awalnya mempunyai pengalamannya masing-masing. Kalau dulu kan ada teori tabula rasa. Anak itu kan seperti kertas putih yang diberi diberi tinta, nanti akan tertulis apa. Tapi sekarang berdasarkan kurikulum Merdeka itu, anak itu dari rumahnya masing-masing itu bukan seperti kertas putih, tapi seperti buram yang kita hanya menebalkan. Anak mempunyai pengalamannya masing-masing sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ada yang anaknya tingkat perkembangannya lambat atau yang cepat. Jadi anak itu tidak diharuskan harus belajar sama, tidak. Tapi menurut perkembangannya masing-masing. Sekarang mah di dalam kurikulum Merdeka. Peran apa yang dilakukan oleh guru di kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah desa? Ya. Kebetulan kalau di SD tidak ada khusus guru BK. Jadi wali kelas merangkap sebagai guru BK. Nah, di situ guru BK atau wali kelas berperan di dalam menyelami karakter anak. Ya, misalnya anak itu karakternya galak atau temperamen atau anaknya pendiam. Nah, di situ masuk guru itu ke dunia anak tersebut. Anak ini bagaimana? Jadi nanti di dalam proses belajar mengajarnya
guru itu tahu oh ini anak itu diarahkannya ke sini sesuai dengan karakter anak tersebut, kebutuhan belajar anak tersebut, karakteristik anak tersebut. Nah itu kan digali melalui bimbingan konseling begitu. Apa dampak dengan adanya kegiatan bimbingan konseling di SD, dampak positifnya? Waktu anak diberikan bimbingan konseling, guru kan masuk ke dunia anak tersebut ya. Nah, di situ anak itu mengungkapkan unek-uneknya, isi hatinya kepada guru tersebut. Nah, otomatis guru tersebut tahu, oh bahwa anak ini maunya begini. Nanti disesuaikan. Oh kalau anak ini maunya begini, berarti cara pembelajarannya juga harus begini. Itu mungkin strategi bagi guru untuk supaya pembelajaran di sekolah atau di kelas itu berhasil begitu. Bagaimana cara ibu mengatasi anak yang sering melakukan bullying gitu kepada teman-temannya? Kan di SD itu suka banyak pembuli-bulian gitu ya. Ya. Kebetulan sekolah kami di dalam rapor pendidikannya itu yang masih di bawah memang semuanya sudah bagus, tapi turunnya di bawah ini karakter, tentang karakter. Nah di dalam karakter di situ indikatornya sekolah aman, lingkungan sekolah aman. Di sana pada poinnya perundungan. Nah untuk mengatasi perundungan tersebut kami mengadakan parenting dengan orang tua dan termakan sinergi pola asuh antara guru di sekolah dengan orang tua siswa untuk mengatasi perundungan. Nah, kemudian kami juga mendatangkan dari kepolisian tentang bahaya sanksi terhadap orang yang melakukan bullying gitu. Nah, di sana diharapkan anak-anak tidak ada yang membuli atau adanya praktek bullying di sekolah begitu. Faktor apa saja yang harus dilakukan untuk menyatukan seluruh siswa, sedangkan di dalamnya tersebut terdapat kelompok-kelompok anak-anak tertentu? Untuk menyatukan siswa di dalam kurikulum Merdeka kan ada pelajaran P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah di sana terdapat karakter-karakter yang harus dibentuk di dalam P5 itu. Diantaranya ada beberapa dimensi. Yang pertama ketuhanan yang kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan satu lagi berketuhanan berakhlak mulia. Nah, di sana di dalam P5 kebetulan di SD kami jadwal pelajaran P5 itu hanya satu minggu satu kali, yaitu di hari Sabtu. Di situ anak diintegrasikan untuk belajar bersama, itu di karakternya, gotong royongnya, karakter gotong royongnya, kemudian mandirinya, kreatifnya. Kemudian selain dari pelajaran P5 juga ada pembelajaran ekstrakurikuler, pramuka, kemudian di sini ada baca tulis Al-Qur'annya. Kan di SD itu udah jenuh ya. Biasanya perilaku apa sih Bu yang selalu anak-anak lakukan ketika mereka udah jenuh? Berapa anak yang sudah jenuh? Mungkin di sini suka kalau anak-anak sudah jenuh mungkin keluar kelas, bermain sepak bola, kemudian lari-lari, gitu. Kemudian mainnya juga voli. Kebetulan di sini ada guru P3K yang jago volinya, atlet voli. Kebetulan juga kemarin waktu konkur mendapat hadiah juara ke-3 di provinsi, ya, Bu Ula. Ya.
Terus bagaimana cara ibu mengatasi anak-anak yang mulai kejenuhan dalam belajar? Kalau anak-anak sudah jenuh, mungkin ya reha-reha capek di kelasnya ya, ketinggalan kelihatannya juga capek. Kemudian itu daripada anak-anak nggak betah di kelas, ya anak-anak keluar, ya keluar. Kemudian suruh ibu nyuruh sama guru olahraganya, tuh nih bawa anak-anak main jalan-jalan, ya. Apa sih yang biasanya guru lakukan saat mental anak sedang down gitu terhadap sesuatu, misalnya dari keluarganya sedang ada masalah gitu? Biasanya kan anak-anak suka kelihatan dari murungnya, sikapnya murung. Ibu masuk bawa anaknya ajak ngobrol berdua saja. Apa sih? Ibu harus cerita terus. Mulai terbuka. Ya Bu, dulu kosong. Apa-apa dulu. Semangatnya. Tapi kebetulan di sini belum pernah ya. Kalau jika anak mengalami perundungan, kedua belah pihak, baik pihak yang dirundung ataupun pihak yang orang yang membulinya, kita panggil, tapi tidak secara bersamaan satu orang. Ditanya mengapa alasannya kamu memperlakukan temanmu seperti itu. Kemudian ditanya, kemudian dinasihati. Kalau 1-2 hari tetap saja begitu, panggil orang tua. Kemudian anak yang kena bully dipanggil juga. Kenapa? Ditanya alasannya, kenapa kamu selalu mengalah. Kemudian disemangati. Kan kalau orang yang dibully itu yang membulinya suka, yang dibully tidak nyaman, gitu kan? Itu namanya perundungan. Biasanya dipanggil orang tuanya kalau sudah tidak bisa diatasi oleh pihak sekolah. Anak itu kan punya potensinya masing-masing ya Bu. Jadi peran guru supaya bisa supaya lebih berkembang gitu anak di potensinya masing-masing itu gimana? Mungkin kalau peran guru itu sekarang lebih banyak sebagai fasilitator ya. Anak itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tingkat perkembangannya, diarahkan sesuai dengan minatnya. Misalnya anak tersebut bakatnya tentang voli, diarahkan guru, mengarahkan mereka ke bidang tersebut. Kalau anaknya misalnya pandainya bercerita, diarahkan. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Bagaimana cara ibu melihat potensi anak tersebut? Kalau melihat potensi anak tersebut, biasanya dilihat dari pembelajaran sehari-hari. Misalnya anak itu waktu olahraga, bagus ini anak tentang polinya. Terus diberi semangat. Kemudian anak yang ekstrakurikuler poli. Kemudian kalau di dalam kelas anak ini pandai membuat cerita, diberi bimbingan bagaimana cara menulis cerita yang baik. Biasanya di situ yang lebih program itu yang mengelola perpustakaan, karena beliau adalah lulusan bahasa Indonesia. Terlepas dari guru harus melihat potensi anak agar tidak terjadi kesetimbangan, bagaimana cara guru untuk menyalurkan potensi tersebut? Kalau itu ya menyalurkan potensi, misalnya anak di sini kalau yang pandai berliterasi ya, kami mengadakan ini program kebiasaan tiap hari Rabu. Anak melakukan suatu kebiasaan yang namanya Rabu bercerita ya. Di mana pada hari Rabu itu anak ini berkumpul di sana semuanya di luar. Kemudian anak tersebut membaca buku cerita.
Kemudian anak yang mau apa namanya sudah bercerita itu mau mengumumkan hasil simpulan tentang ceritanya, disuruh ke depan. Nah, disuruh ke depan, siapa yang bercerita? Mulanya anak itu malu, tapi diberi tantangan. Siapa yang mau bercerita, beri ceritanya bagus, akan diadakan suatu namanya apa? Penghargaan, namanya Ratu Literasi kalau perempuan. Kalau laki-laki Raja Literasi. Biasanya semangat. Nah, kemudian untuk anak-anak kecil, di sini ibu membuat ini berceritanya dengan boneka tangan. Nah, boneka tangan. Anak antusias sekali. Guru-gurunya bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Kemudian di dalam itu literasi. Kalau di dalam olahraga, biasanya anak itu kalau ada lomba-lomba untuk OSN, diseleksi, yang terseleksi diberi hadiah biasanya. Kadarnya anak itu kan tidak harus besar, tapi diberi sesuatu sedikit aja sudah bahagia. Gitu. Ada lagi? Bagaimana seorang guru mengatasi anak yang berpotensi, anak yang kurang berpotensi supaya tidak terjadi keseimbangan di dalam pembelajaran? Biasanya diberi semangat, kemudian diberi motivasi untuk terus belajar, jangan sampai ketinggalan dengan yang lain. Kemudian diberi contoh-contoh anak yang sudah sukses gitu. Jadi anak termotivasi dengan contoh-contoh tersebut. Baik Ibu, terima kasih telah menjawab wawancara kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Izin perkenalkan diri Bu, kami dari kelompok 8 mata pelajaran psikologi Bu, dari kelompok 8 yang izin memperkenalkan diri dari saya Bu. Perkenalkan, nama saya Nuriwan dengan NIM 2301080 dari Universitas Pendidikan jurusan PGSD Pejas. Perkenalkan, nama saya Kailara Wisni dengan NIM 2304565 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Dikira Mufaarkan dengan NIM 2305129 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin perkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Ramdan Kurnia Hadi dari PGSD Pejas dengan NIM 23135 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin mewawancarai yang pertama. Menurut pendapat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran yaitu menurut saya ya, pembelajaran itu yaitu interaksi, proses menyampaikan materi kepada anak didik kita, kemudian di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan modul ajar, kemudian capaian pembelajaran yang disesuaikan, kemudian diberikan kepada anak didik seperti itu. Dari Bapak. Pandangan mungkin sama aja hal yang seperti itu, cuma mungkin pembelajaran itu ada yang termasuk ke dalam modul pembelajaran sama yang tadi, cuma ada yang tambahan untuk tentang dilihat dari anak. Misalnya kita udah masuk ke modul pembelajaran, misalnya kan anak-anak ada yang B dan seperti itu ya, cuma kita bisa menyesuaikan. Salah satu contoh misalkan ada anak yang aktif atau misalkan yang tidak aktif, jadi kita bisa menyesuaikan seperti itu Ya. Kemudian juga dalam pembelajaran tersebut kita dapat membentuk karakter anak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, apa sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran? Yang pertama ada strategi pembelajaran, ya.
karena kalau misalkan strategi pembelajarannya itu kurang bisa kita diterapkan, mungkin anak-anak juga tidak akan tidak akan menerima gitu kan, seperti akan bosan, akan ibunya seperti itu. Mungkin Termasuk dari strategi Ginter tuh nih, yang kemudian kelas 1, kelas 4 jadi memodifikasi. Jadi dia mah saya Mungkin tambahan dari saya, mungkin untuk dilihat dari balik lagi ke itu tadi pertanyaan faktor yang faktor yang mempengaruhi. mempengaruhi. Nah, kebanyakan biasanya kembali lagi dari sikap anak, kedisiplinan atau misalnya seperti itu. Ada yang juga mental kan. Jadi lihat dari pembelajarannya aja, kalau misalnya kita tegas ke anak-anak pun kebakaran nyaman. Salah satu contoh misalkan kebanyakan guru olahraga, mohon maaf, itu bukan berbicara kasar, tapi berbicaranya lantang. Contoh baris seperti itu. Tapi kan anak-anak itu kalau misalkan ada kelas rendah, biasanya kaget, wah kok gurunya seperti ini kan, segala macam. Tapi kita bisa menyampaikan ke anak-anaknya bahwa kita itu bukan marah atau segala macam, tapi kita berbicara lantang. Berarti maksudnya kita tetap metode pembelajaran ini ya, seperti tadi. Kemudian memang faktor lingkungan juga berpengaruh. Baik, apa saja peran guru dalam pembelajaran? Peran guru dalam pembelajaran. Kalau peran guru sebagai Banyak sebenarnya. yang pertama ketika kita menyiapkan dulu ajarnya ya, selain kita menyampaikan materi juga kan kepada anak-anak, kita bisa intinya ya mungkin menyampaikan kepada anak ya, menyampaikan materi kepada anak. Kemudian juga selain penyampaian materi kita kepada anak, kita tetap melihat dulu itu anaknya apa keadaannya, fisiologi anaknya juga gitu. Bisa jadi kita tetap berkolaborasi, baik guru maupun anak gitu kan, baik dalam penyampaian materi, psikis anak juga itu bisa supaya nanti pembelajarannya juga bisa. Ada tambahan dari Bapak? Tambahan dari saya di pembelajaran yang utama itu tetap kita harus lihat dari panduan dan walaupun misalnya kita udah melaksanakan olahraga beberapa kali atau segala macam, tetap kita harus juga ada panduan gitu, dalam artian buku atau apa aja atau segala macam. Walaupun biasanya kadang-kadang juga kan kayak buku panduan atau segala macam yang senior atau misalkan di atas kita, kadang-kadang cuma olahraga doang seperti itu. Tapi tetap intinya itu ke pendidikan juga, pembelajaran seperti itu. Mereka itu udah di otak lah dalam artian gitu. Menjadi fasilitator lah, menjadi fasilitator, membimbing anak juga kan, gitu, membimbing anak dan menginspirasi anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang melatar belakangi terjadinya anak berkebutuhan khusus? Kalau menurut saya itu kembali lagi ke dari keluarganya dulu ya. Awalnya itu dari keluarganya dulu, kemudian bagaimana terjadinya kebutuhan khusus itu terjadi ketika dari hamil dulu ya, dari proses dulu perawatan ketika kehamilan dulu, ketika si ibu tersebut disuruh periksa ke bidan, apa yang diberikan bidan itu misalkan
suruh memakan pil FE. Itu kan untuk menambah darah ya, menambah darah seperti itu. Terus kemudian ada bantuan susu seperti itu, terus pemeriksaan rutin juga. Nah itu sebetulnya menjadi salah satu faktornya ketika seorang ibu ketika dalam kehamilannya itu tidak menjaga itu, ketika proses persalinan itu bisa jadi terjadi anak itu berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya dari faktor kebetulan atau takdir gitu kan, tapi iya itu jadi salah satu faktornya itu karena dari awalnya itu. Jadi bagaimana itu kesiapan orang tuanya itu memperhatikan kehamilannya itu dari pemeriksaannya, dari apa saja yang dimakan, gizinya ya seperti itu. Mungkin teman dari saya apabila kalau pertama kan boleh mulai dari lahir, tapi kalau misalnya saya udah gede seperti ini, itu balik-balik ke anaknya, ke keluarganya. Mungkin karena faktor satu, keluarganya mungkin karena sibuk atau segala macam, perhatiannya segala macam. Karena saya waktu kemarin saya udah pernah di Bekasi ya 8 tahun ngurus seperti itu anak SMP gitu. Ternyata kebanyakan itu kurang perhatian dari orang tua sebenarnya. Ketika pembelajaran itu mungkin tidak terabaikan segala macam. Salah satu contoh misalkan olahraga, biasanya kan anak itu aktif. Kalau misalkan orang kayak gitu aktif, dalam artian kita lagi berdiri, ditendang atau segala macam. Tapi kita kan nggak marah, karena kita lihat anaknya itu faktornya seperti itu segala macam. Jadi kita juga bisa menyampaikan, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti itu. Jadi kita nggak bakalan marah gitu. Perhatian lebih ke mereka gitu. Cukup mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana cara bapak dan ibu memahami psikologis anak yang berkebutuhan khusus? Kalau psikologis berkebutuhan khusus ya, kebetulan di sini Tidak ada. Alhamdulillah. Cuma mungkin ada beberapa yang di atas itu ya. Jadi mungkin agak depan juga. Ya mungkin kalau dipahaminya itu ya kelihatan ya dari sikap, dari tutur kata juga itu berbeda lah dari yang lainnya gitu kan. Dari yang lainnya. Jadi kita tetap menggunakan ya Pak Ari melihat dulu kondisi anak kita tersebut, kemudian dari keluarganya juga. Tambahan menurut saya itu kalau misalkan di kampung itu cuma ucapan doang sih sebenarnya. Dalam artian mungkin tata krama atau seperti itulah kalau di kampung. Kalau di kota mungkin beda ya gitu. Pasti ada lah salah satu, tapi kalau di kampung insya Allah sih nggak ada. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan semangat anak berkebutuhan khusus? Kalau meningkatkan semangat anak berkebutuhan khusus, nah pertama kita mencari tahu apa yang dia senang, hobinya, kemudian kita salurkan. Nah karena kan kalau anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan dengan yang itu ya, dunianya itu sudah berbeda gitu kan. Mereka itu punya dunia sendiri. Nah jadi kita harus masuk ke dunianya itu. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan dari Bapak. Mungkin tambahan dari saya mungkin ya cuma itu doang sih. Yang pertama mungkin kita lihat dari anaknya itu ya kayak tadi mula faktornya seperti apa, hobinya seperti apa. Jadi kita jangan samakan dengan orang yang normal biasanya gitu kan. Walaupun misalkan kita harus tetap misalkan yakin harus masuk ke pelajaran ini, tapi gak bakalan masuk sampai kapan tunjukkan. Itu doang. Nah, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari rekan saya. Baik, apa saja manfaat dari pembelajaran psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan. Manfaatnya yang pertama kita mengetahui tentang terutama ya psikologi anak. Kemudian setelah kita mengetahui manfaatnya, kita bisa setelah manfaatnya kita mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan kita gitu kan. Ketika anaknya seperti itu, metode apa yang akan kita lakukan ya untuk anak tersebut gitu.
Sebenarnya manfaatnya banyak buat anak-anak ya, dalam artian yang pertama mungkin tentang kesehatan ya, segala macam intinya sih. Apalagi misalkan olahraga pagi-pagi menurut saya itu lebih bagus. Terus yang kedua untuk manfaat yang lain mungkin tentang tubuh anak segala macam kan, apalagi kelas 1, 2, 3 yang kena itu sebenarnya itu faktor tulang-tulangnya itu agak riskan untuk dalam artian. Nah kalau misalnya untuk pendidikannya itu lebih bagus diterapkan antara kelas itu yang kita harus menyesuaikan dan sebagainya. Yang betul seperti apa yang kata Pak Ade. Jadi kita dapat mengevaluasi perkembangan anak ya, intinya seperti itu, mengevaluasi perkembangan anak sehingga kita bisa mengetahui bagaimana anak tersebut ya. Baik, bukan itu mungkin pertanyaan dari Johan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah psikologi pendidikan dapat membantu dalam mengatasi masalah di sekolah? Untuk misalnya seperti itu emang bisa juga sih konsultasi dengan anak-anak psikologis kayak gitu ya. Contoh salah satu ada kejadian biasanya ada masalah di keluarga, tapi kadang-kadang anak kan suka dibawa ke sekolah, ada kan seperti itu. Nah akhirnya kita seperti apa sih harus menyesuaikan seperti anaknya itu harus seperti apa, dan misalkan jangan kerasin atau segala macam. Sebenarnya psikologisnya itu lebih bagus kalau misalkan kita diajak anaknya hiburan, dalam artian hiburan itu bukan yang positif atau negatif, tapi hiburannya olahraga. Anak-anak tanya mau apa seperti apa, Pak saya ingin kasih aja. Biar kenapa? Biar terus saya di rumah atau misalnya di sekolah dengan pendidikan biasa berjalan dengan lancar. Ya, kalau ini betul kalau juga sangat membantu sekali ya psikologi ini, karena psikologi ini adalah membantu pelaksanaan kita sebagai guru ya, untuk menyampaikan pembelajaran. Baik Ibu, Bapak terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Menjelaskan mengapa kegiatan evaluasi harus melibatkan pengukuran dan penilaian. Evaluasi harus melibatkan Pengukuran dan penilaian. karena kalau misalkan sebab kalau evaluasi itu kan ya kita itu menilai dan mengukur anak itu sejauh mana anak itu bisa diukur dengan pengukuran dan penilaian tersebut ya. Tentang antara keberhasilan kita sebagai pendidik itu memang diukurnya dari lewat pengukuran dan penilaian tersebut. Jadi kita kan ada, kalau di sekolah itu ada yang namanya KKM seperti itu. Jadi kemudian kalau misalkan KKM-nya misalkan 75 nih, anak itu misalkan dari nilai kita itu ada 70. Berarti otomatis kita harus mengevaluasi ya kekurangan anak itu gimana? Apakah dari kalau di penjasnya ya, dari geraknya atau dari motoriknya atau misalkan dari pemahamannya, mungkin seperti itu untuk menentukan titik keberhasilannya pembelajaran gitu. Mungkin tambahan dari saya, apabila misalkan ada anak atlet ya, lebih dari KKM gitu. Salah satu contoh misalkan anak itu berprestasi di bidang monopoli, USL segala macam. Masa kita samain dengan anak yang pas KKM di 75. Jadi ada motivasi tambahan lah buat anak tersebut gitu, biar olahraga kedepannya itu lebih maju atau lebih sukses seperti itu. Jadi akhirnya kita dilebihin dari atas KKM. Contoh misalkan dia 85 atau segala macam. Terkecuali kalau udah atlet nasional segala macam itu udah beda lagi cerita gitu ya. Jadi dilihat dari ukurannya seperti itu, penilaiannya gitu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang harus dilakukan untuk menyatukan seluruh siswa secara
sedangkan di dalam tersebut suka terdapat kelompok-kelompok anak tertentu. Nah, jadi salah satu contoh misalkan ada anak bandel ya. Menurut saya ya kalau seperti itu, karena saya juga mengalami hal seperti itu, saya juga anak bandel dulu. Jadi menurut saya itu pandangan dari gurunya tersebut. Gimana cara pendekatan dengan anaknya? Salah satu contohnya misalkan jangan dimarahin, ditip-aja gitu, jangan kita brutal segala macam. Tapi pendekatan dulu ke anak tersebut. Kenapa kamu tidak gabung dengan anak itu? Pasti alasannya kan ada. Kita juga pasti tahu alasannya apa. Nah, pas tahu alasannya, ya kita kasih pemahaman bahwa anak tersebut itu harus ikut seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya dari rekan saya. Baik, perilaku apa saja yang bisa menunjukkan bahwa seorang sedang mengalami kejenuhan belajar? Yang pertama, anak kelihatannya malas. Kemudian ekspresi mukanya itu berut terus ya. Kemudian Ngantuk. ya kalau disuruh sama guru itu nggak pernah ngedengar ya. Kemudian apalagi Pari Biasanya suka bertingkah laku laku yang tidak jelas. yang tidak sesuai apa yang Iya. kita suruh gitu Iya. kan, disuruh lari malah tidur kan, seperti itu. Pari Ya mungkin seperti itu. Kebanyakan sih intinya balik lagi ke pendekatan kepada anak gitu. Kalau misalkan anaknya jenuh atau segala macam, contoh salah satu misalkan ada guru yang tidak suka misalnya, pasti anak tersebut itu nah, tapi kita gimana caranya biar anak tersebut itu senang dengan kita atau segala macam. Kalau misalkan wah kejauhan juga, wah ini pembelajaran bapak ini nih, pasti anak pun bersemangat karena kita tahu gitu bahwa anak tersebut itu doyan kita, dalam artian bukan doyan saya ataupun apa, tapi dengan doyan pembelajaran yang enak segala macam dan bisa dipahami sama anak tersebut. Baik, Pak Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari rekan saya. Bagaimana cara menghadapi seorang siswa yang sedang mengatasi anak yang mulai jenuh belajar? Mungkin itu pertanyaannya jauh dari tadi dengan pertanyaan yang tadi, cuma mungkin pertanyaannya yang kita tetap balik lagi pembelajaran kita harus mendekatkan dulu kepada anak tersebut, pembelajarannya harus seperti apa. pembelajarannya yang harus yang harus dikemas lah. Iya. Sebenarnya Mungkin. ya. Jadi intinya tidak terlalu fokus dengan pembelajaran. Biasanya kalau misalkan fokus dengan pembelajaran, anak tersebut pasti jenuh. Jadi kita harus gimana sih menanggapinya? Kita nari-nari lah, segala macam, Ada lagi gimnas seperti atau itu. segala macamnya seperti itu. Ya, ice breaking. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak dan Ibu lakukan saat melihat ada seorang anak yang mentalnya sedang down di kelas? Ya. Yang pertama adalah tetap pendekatan kepada anak. Ya, kita berbicara kepada anak itu jangan guru dan murid ya. Kita itu menempatkan kita itu sebagai temannya gitu kan. Kita masuk ke dunianya dulu gitu. Dia jenuhnya tuh kenapa gitu. Mungkin setelah kita mendalami baru kita bisa memberitahukan dia atau membimbing dia gitu kan. Memotivasi dia, intinya memotivasi dia agar kembali lagi bersemangat untuk belajar. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara guru melihat potensi anak? Sebenarnya gampang banget dari misalkan mungkin dilihat dari keaktifan anak tersebut. Salah satu contoh di kelas rendah, biasanya kebanyakan kalau di kelas rendah itu terlihat dari anak tersebut itu hobinya misalnya olahraga ya. Kita lagi ini ngomongnya olahraga. Kebanyakan anaknya sukanya sepak bola. Kelihatan sebenarnya dari sana, apalagi jenjang ke yang kelas atas, misalkan kelas 4, 5, 6, itu sebenarnya tinggal meluruskan aja kita dengan dasarnya. Kalau misalkan di kelas 1, 2, 3 kan biasanya dasarnya seperti ini, seperti kelihatan anak tersebut. Cuma pas di kelas 4, 5, 6
kita tinggal meluruskan saja, tinggal kasih materi yang seperti ini. Ya kalau misalkan untuk melihat potensi ya, pertama kita bisa lewat dulu dengan orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya, yang terlihat di rumah itu anak itu potensinya apa aja. Kemudian kita juga bisa wawancara dia, bisa bertanya kepada anak apa kesenangan anak. Kemudian nah nanti setelah dilihat apa yang dikatakan orang tua dan anak, kemudian anak juga kan bisa mempraktikannya. Nah itu kita bisa dilihat. Nah setelah kita bisa melihat, baru kita akan menjalurkan anak itu kemana. Anak ini senangnya apa? Misalkan bola, apa main voli, apa atletik. Mungkin seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian Ibu Bapak. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu, ini mengganggu.